Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, tapi Gatot, saya tidak menghargai Anda. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawan juga yang bawa kamu ke sini. Ketika sosok Hercules Rosario Marsal merangsek ke jantung kekuasaan sebagai tenaga ahli Perumda Pasar Jaya 2022, pendukung awal Jokowi 2012 dan mitra politik Prabowo, setiap kata-katanya langsung menyedot perhatian publik. Dalam satu pernyataan pedas, ia malah melejitkan kontroversi dengan menyindir mantan gubernur DKI, Sutioso itu sudah bau tanah. Hinaan itu sontak memantik amarah purnawirawan TNI. Bukan sekedar retorika, bentrokan nyata pun pecah. Mobil-mobil dinas polisi dibakar, dan ultimatum 50.000 pasukan oranye siap mengepung gedung sate, mengepak bak propaganda militan. Lalu siapa di balik Hercules Rosario Marsal? Apakah dia sekedar mantan preman jalanan atau broker kekuasaan berdarah panas yang memadu kekuatan birokrasi, elit politik, dan masa jalanan untuk menantang institusi negara? Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong? Tak ada angin, tak ada badai, tetapi Hercules mampu mengguncang istana dengan pengaruhnya yang mengerikan. Pada 2012, nama Hercules melejit ke puncak birokrasi ketika ia ditunjuk sebagai tenaga ahli di Perumda Pasar Jaya, BUMD atau Pemprov DKI Jakarta. Bayangkan mantan preman legendaris Tanah Abang kini tergeser sebagai penentu kebijakan ibu kota. Meski sempat memicu kontroversi, pemerintah bersikukuh. Segala proses fit and proper test telah dilalui, membuka gerbang kekuasaan resmi bagi Hercules. Dimensi politiknya tak berhenti di situ. Sejak Pilkada DKI 2012, Hercules mengaku sebagai garda terdepan pendukung Joko Widodo. Ia menjadi tameng tak tergoyahkan kala isu keaslian ijazah melanda. Setiap kali rumor mencuat, Hercules turun sebagai penenggelam hoax, menyematkan cap sensasi murahan pada setiap tuduhan. Bagi Hercules, reputasi Jokowi adalah benteng sakral yang harus dipertahankan dengan garang. Loyalitasnya kemudian merembet ke keluarga presiden. Saat Purnawirawan TNI mengepung wacana pemaksulan Gibran, Hercules mengubah amarahnya menjadi benteng terakhir. Kepalamu yang kukudeta, teriaknya, mengguncang angin politik dengan ancaman balas dendam. Siapapun yang berani mengusuk mahkota keluarga Jokowi akan merasakan gelombang loyalis jalanan yang siap menyapu segala oposisi. Ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi. Para penonton seolah menonton adegan drama epik saat Hercules Rosario Marsal menapaki panggung politik. Dari anak yatim Timor yang tergerus konflik, ia bertransformasi menjadi broker kekuasaan yang menembus istana. Berawal dari lorong-lorong militer hingga menancapkan kuku di Tanah Abang, kini ia menyalurkan massa lewat ormas militan. Inilah kisah metamorfosisnya. Pada 1970-an hingga awal 80-an, bocah Timor itu bertugas sebagai porter dan tukang angkut logistik TNI AD di garis depan Timor-Timur. Ia memastikan amunisi, pasokan, dan pesan meluncur lancar, lalu merajut kedekatan erat dengan perwira tinggi yang kelak menguasai negeri. Hingga ke Jakarta di era Orde Baru, ia datang bukan sebagai pejabat, melainkan bayangan penguasa Tanah Abang. Parkir liar, premanisme terencana, distribusi barang selundupan, hingga jasa keamanan gelap, semua berada dalam genggaman gengnya. Kalimat "kami jaga ketertiban" menutupi kenyataan. Ia adalah raja jalanan yang ditakuti sekaligus dilindungi elit militer. Kala Orde Baru tumbang, kastil kekuasaannya porak-poranda, markas dibabat, pasukan tercerai. Namun dari runtuhan itu muncul tokoh baru, broker politik ulung. Ia menempatkan loyalitasnya pada Prabowo Subianto, membangun jaringan elit yang kokoh. Pada 2012, lahirlah Gerakan Rakyat Indonesia Baru, GRIB. Saat peresmian kantor pusat, Prabowo hadir sebagai Ketua Dewan Pembina, sebuah pengakuan mutlak atas peran Hercules. Bahkan setelah Prabowo menjadi presiden, gelar kehormatan itu tetap melekat. Desas-desus tentang peran Partai Gerindra terus bergulir. Ketika pelantikan pengurus GRIB di Bali berkibar bendera Gerindra, kecurigaan muncul meski kubu partai membantah formal. Lebih dari sekedar ormas, GRIB adalah pasukan politik siap gerak, baik untuk unjuk dukungan masif maupun menekan lawan. Meski kini kekuatan jalannya mereda, Hercules tetap memegang kartu pengaruh, jaringan elit, dukungan massa, dan catatan militan yang tak lekang oleh waktu. Barisan oranye yang bergerak, bak bayang-bayang gerilya, menancapkan spanduk provokatif di gang-gang sempit ibu kota.
Itulah Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) di bawah komando Hercules Rosario Marsal. Lahir pada awal 2000-an sebagai wadah resmi bagi para pemuda jalanan, GRIB segera menjelma menjadi mesin kekuatan militer. Mereka bukan sekedar berkumpul untuk diskusi, mereka menguasai titik-titik strategis dari parkiran gelap Tanah Abang hingga lorong industri di Banten. Meski Hercules menolak merilis data internal, bisik-bisik di lapangan menyebut jumlah pasukannya menembus ratusan ribu jiwa, tersebar di Jakarta, Bandung, Banten, dan Medan. Posko rahasia berdiri bak sarang lebah, siap meledak menjadi gerakan brutal. Spanduk dan banner oranye mereka bukan sekedar dekorasi. Itu adalah bendera perang dalam konflik sosial yang kerap berujung darah. Pada awal 2025, bentrokan berdarah dengan pemuda Pancasila di Bandung pecah bak petasan raksasa. Perebutan zona pengaruh berubah menjadi hujan batu dan kobaran api. Puluhan terluka, kendaraan sipil hangus, dan kebencian membekas seperti asap tebal yang sulit diusir. Di Blora, ketegangan nyaris memuncak kembali saat dua kelompok sama-sama menggertak wilayah desa. Belum surut trauma itu, Depok mencatat episode terbaru kekerasan. TS Ketua Ranting GRIB Jaya Harjamukti dijerat kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata ilegal. Alih-alih menyerah, TS mengobarkan massa, memblokade petugas, dan membakar 3 mobil dinas. Sebuah provokasi ganas yang memaksa aparat melakukan tindakan tegas. TS dan 5 pengikutnya akhirnya ditangkap. Sementara DPP GRIB Jaya buru-buru menegaskan, TS bukan anggota resmi, ia tak memiliki KTA. Namun kerusuhan itu membuktikan satu fakta di tangan Hercules. GRIB adalah pasukan tempur jalanan yang siap meledak kapan saja. Api membakar mobil polisi di Depok cepat merembet ke panggung nasional. Deddy Mulyadi, politisi yang semula merangkul GRIB Jaya, langsung mengecam keras aksi itu. Mengingatkan agar satu kesalahan individu tak mencemari nama besar organisasi. Namun Hercules tak memilih meredam ketegangan. Dengan suara menggelegar, ia mengancam, "Saya siap menurunkan 50.000 pasukan oranye untuk mengepung gedung sate jika pemerintah daerah tak merangkul semua ormas." Kata-katanya ibarat meriam, mengguncang koridor pemerintahan dan media. Pada satu konferensi pers yang dipenuhi lampu kamera, Hercules melontarkan hinaan pedas kepada Sutioso, sudah bau tanah, memantik amarah para jenderal purnawirawan. Gatot Nurmantio, mewakili barisan pensiunan militer, langsung membalas dengan menuding Hercules sebagai preman berkedok ormas dan membuka catatan lama bahwa sang komandan jalanan dulu di backup TNI untuk bertahan hidup di Jakarta. Drama terus memanas di ruang publik. Tekanan opini memaksa Hercules bersikap diplomatik. Ia meminta maaf kepada Sutioso, tetapi panggung kebangkitan amarah tidak luntur. Saat Gatot mencoba merangkul damai, Hercules menolak jabat tangan dan menegaskan dengan mata berkobar, "Saya tidak takut sama Anda." Ungkapan itu menegaskan satu hal krusial. Kunci kekuatan Hercules bukan kursi kekuasaan semata, melainkan gelombang massa jalanan yang ia kendalikan. Panggung nasional kini menanti bab selanjutnya, di mana broker kekuasaan ini memilih lawan dan bagaimana institusi negara merespon tantangan yang dilontarkan oleh ormas berparade intimidasi. Kini panggung nasional semakin berguncang oleh bayang-bayang Hercules dan pasukan orangnya. Sebuah kekuatan yang tak sekedar berteriak di jalanan, melainkan mengguncang istana dan menuntut panggungnya sendiri. Apakah dominasi militan ini akan meretas ulang keseimbangan kekuasaan, atau justru memicu kebangkitan institusi yang tak tergoyahkan?